Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang mengangkat tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah anak angkat penyelamat. Masya Allah. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam, jadi gimana nih penjelasannya? Apakah anak angkat itu wajib menafkahi dan harus menjadi penyelamat keluarga angkatnya sedangkan dia sudah menikah? Gimana nih kalau misalnya udah berkeluarga, udah besar gitu. Apakah masih berkewajiban? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Siap, tabik guruku habis. Ustadz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urusan nafkah menafkahi, siapa yang wajib untuk dinafkahi? Satu, diri sendiri. Yang kedua, menafkahi pasangan dan anak-anak. Yang ketiga, menafkahi orang tua. Jikalau sang anak berlebihan atau orang tuanya tidak mampu, maka menafkahi, wajib sang anak menafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu dan sang anak berkelebihan, maka subhanallah, orang tua di sini siapa yang dimaksud? Yakni orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya. Yang disebutkan kalau anak angkat, orang tua angkat apakah wajib untuk dinafkahi? Tidak wajib untuk dinafkahi, namun wajib untuk berterima kasih. Dalam Al-Quran disebutkan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada orang tuamu disebabkan karena sulitnya mereka merawatmu, membesarkanmu, melahirkanmu. Maka dikatakan, anishkurli wali walidaik. Bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan berterima kasihlah kalian terhadap orang tua kalian. Dan subhanallah, jika dikatakan ada seorang anak angkat diambil dari kecil. Kemudian disekolahkan, dibesarkan, dibiayai. Maka minimal dia pandai untuk berbalas jasa atau pandai untuk berterima kasih. Karena malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur itu apa sih? Syukur yang wajib. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu menggunakan segala nikmat, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Kira-kira nih Mikdad nih. Mikdad punya rezeki berlebih, kemudian ada anak yatim, enggak tahu orang tuanya mana. Kemudian Mikdad angkat dia, atau maksudnya merawat dia, membesarkan dia. Mikdad kasih mobil kepada dia. Ternyata mobilnya dipakai ugal-ugalan segala macam. Naudzubillah min dzalik. Dipakai untuk suatu keburukan. Mikdad seneng enggak? Ya enggak lah pasti. Ya enggak. Maka syukur yang wajib itu adalah menggunakan segala fasilitas dalam kebaikan. Maka seorang anak minimal tidak membuat keresahan di dalam hati orang tuanya. Maka dikatakan bersyukur yang wajib adalah menggunakan segala fasilitas dalam kebaikan. Termasuk bersyukur kepada Allah itu yang wajib adalah menggunakan segala nikmat Allah yang Allah berikan ini dalam hal ibadah atau dalam hal kebaikan. Allah marah jikalau kita menggunakan nikmatnya untuk keburukan. Dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang sunnah termasuk dari antaranya membalas jasanya. Walaupun tidak akan pernah bisa terbalaskan jasa daripada orang tua kandung. Kalau orang tua angkat silahkan kita berbuat baik kepada mereka. Silahkan kita berterima kasih kepada mereka. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendakwahi Fir'aun yang ternyata Fir'aun ini adalah ayah angkatnya sendiri, ya, kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahinya, mereka diminta faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berlemah lembutlah engkau terhadap mereka karena dulu mereka juga pernah merawat kamu, karena dahulu dia juga pernah berbuat baik sama kamu, maka diminta untuk berlemah lembut terhadap mereka. Tapi kalau dikatakan apakah wajib? Tidak wajib, cuma wajib untuk berterima kasih. Tidak termasuk orang bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah katakan di antara nasihat Nabi Musa alaihissalam ketika setelah menyeberangi lautan, selamat daripada kejaran Fir'aun, dakwah pertamanya itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini Allah tidak katakan bersyukur kepada Allah. Allah katakan la in syakartum, kalau kau bersyukur,
Kepada siapa? Tidak ada, Allah jelaskan di sini. Jadi maksudnya bersyukur kepada siapa saja yang berjasa kepadamu. Kepada gurumu, kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu. Baik itu orang tua kandung yang paling berjasa di hidup kita ataupun orang tua angkat. Maka ketika kita bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka, termasuk di antara membantu kehidupan mereka, orang yang terdekat kita karena pernah merawat kita, maka subhanallah Allah yang akan menambahkan kebaikannya kepada kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan kehidupan kita karena kita termasuk hambanya yang bersyukur. Dan dianggap bersyukur ketika kita pandai berterima kasih. Ada orang dikasih sesuatu tidak tahu berterima kasih, maka kita malas ngasihnya. Allah ketika Allah kasih nikmat kepada kita, Allah mengirimkan orang yang mau merawat, mengangkat atau membesarkan kita, maka Allah menginginkan kita juga untuk membalas jasanya dengan cara berterima kasih. Cuma pertanyaannya kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Namun membalas jasa, berterima kasih, berbuat baik, bahkan Islam mengajarkan sesuatu yang namanya berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Berbuat hasan, sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Misal orang tua angkat kasih A, kita kasih A+. Orang tua angkat kasih B, kita kasih A kepada dia. Maka ternyata itulah perbuatan baik yang diinginkan untuk anak-anak kita. Anak-anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkat. Jadi tanpa membeda-bedakan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Walaupun statusnya sangat berbeda. Karena yang sering disinggung Al-Quran melahirkan gitu kan. Orang tua angkat tidak melahirkan. Orang tua angkat tidak menyusui, tidak menyapi. Namun membalas jasa dan berterima kasih itu yang diinginkan Al-Quran. Betul, Masya Allah. Istilahnya jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Maksudnya kita dibesarkan, diberikan itu modal. akhlak sebenarnya. Betul, akhlaknya ya. Karena namanya, ya tapi kita juga misalnya nih ada orang tua angkat yang mengangkat anak. Jangan juga berharap nanti kalau misalnya sudah dewasa, nanti saya bisa dapat. Nah itu hitungan tadi, makanya saya dimarahin sama Ustadz Maulana. Itu berarti bukan karena Allah. Nah itu dia udah salah niatnya berarti ya. Saya pengen punya anak supaya ada yang merawat saya ketika saya tua. Padahal itu udah salah. Salah, Allah yang merawat kita. Masya Allah, luar biasa. Ustadz udah gak marah kan? Enggak, cuma kepikiran aja sih. Betul kan? Nah makanya kita bahas lagi nih biar gak salah paham. Ustadz Maulana mohon izin bertanya nih. Iya. Benar gak sih apakah anak angkat itu bisa menjadi pemberi syafaat bahkan menjadi penyelamat kelak di akhirat bagi orang tua angkatnya? Dan bagaimana di akhirat nanti anak angkat bisa menyelamatkan orang tua angkatnya? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, saya langsung aja izin Habib Daun Sasam. Satu hal buat kita, alhamdulillahirrabbilalamin, ada namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ingat, tidak ada sedikit pun perbuatan baik kita pasti akan dinilai oleh Allah. Memberi minum anjing aja itu penyebab seorang wanita pelacur masuk surga karena memberi minum anjing. Apalagi memberi minum manusia, memberi makan manusia, memberikan pendidikan manusia. Bahkan mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, membuat dia bisa sekolah, membuat dia bisa jadi berkeluarga, membuat dia bisa berhasil. Saya berharap kepada semuanya kita atas apapun yang kita lakukan, Allah tidak diam, Allah tidak buta, Allah tidak tidur. Allah melihat atas setiap yang pernah kita lakukan. Kepada semua orang tua angkat dimanapun berada, saya mohon maaf, kita melihat dari sisi yang lain. Ada orang sampai meninggal, sampai tua tidak punya anak. Ada orang yang sampai tua tidak menikah. Sehingga dia punya harta, dia punya ini, sehingga dia mengambil orang untuk diangkat jadi anaknya. Jadi ketika ditanya oleh Mikdad tadi, gimana nih dari tim Islam Tindak meramu tema hari ini? Gimana nih? Apakah dapat syafaat? Jawabannya, syafaat anak angkat itu bisa. Bisa. Dengan apanya? Kebaikannya. Seorang tidak mau masuk surga. Saya tidak mau masuk surga. Kenapa tidak mau masuk surga? Siapa yang ditanya itu? Orang ulama loh. Para alim ulama itu sebelum dimasukkan surga semua orang, alim ulama itu dinaikkan di tempat yang tinggi. Entah itu bukit atau entah itu singgah sana. Kenapa? Dia tidak mau. Karena dia katanya, saya bisa seperti ini berdakwah gara-gara saya diundang. Gara-gara ada fasilitas. Masukkan dia ke surga. Coba. Kebayang gak anak-anak angkat itu? Aku bisa seperti ini. Gara-gara orang tua angkatku. Saya berharap mudah-mudahan orang tua yang luar biasa. Yang dengan ikhlas memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya, emosinya. Itu luar biasa. Saya punya banyak teman yang maaf tidak dikarunia anak. Tapi dia bikin pesantren.
Saya punya teman juga di Kalimantan itu, dia bikin istana anak yatim. Oh Allah. 1000 anak yatimnya, dia bikin TKS, itu luar biasa. Tiap pagi datang itu anak-anak, panggil ayah, panggil ayah, panggil ayah. Itu menangis saya. Saya datang mengunjungi istana anak yatim, ya Allah nangisnya saya lihat. Itulah biasa keberkahannya. Ingat, itu menjadi amal jariah yang tidak akan terputus dari apa? Dari doa, mohon ampunan dari mereka. Mungkin orang tuanya sudah tidur. Tapi ingat, banyak anak. Tidak usah jauh-jauh, yang public figure, artis Hollywood. Saya sebut namanya ya. Saya masih ingat waktu dia ambil masih bayi loh. Yang di Afrika, sekarang sudah besar semua. Ya Allah, tiba-tiba saya lihat dia gandeng anak angkatnya itu. Yang dari Afrika. Itu bangganya ya Allah. Mohon maaf, ini pembelajaran. Ini baru di dunia loh. Betul. Ini baru di dunia. Ini baru di dunia. Baik. baik. Aku jadi terharu. Nggak usah jauh-jauh. Saya waktu masih bujangan, saya kan termasuk telat nikah. Saya ngangkat anak angkat untuk temani saya yang ngurus masjid. Baik. Umur 10 tahun. Sekarang dia punya anak. Dia sudah tinggal di masjid. Dia sekarang jadi ustadz. Wah, ya Allah. Bahkan dia lebih duluan nikah dari saya. Oh gitu Ustaz. Kesusul dong Ustaz. Aduh. Jadi itu bangganya kita. Aku lihat dia ngajar, aku lihat dia ceramah, pidato. Senangnya aku lihat. Ini baru kebahagiaan di dunia. Saya berharap semua akan mendapatkan kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan. Allah ganti. Ada yang 10, ada yang 100.000, bahkan ada yang tak terhingga. Bahkan ada amal jariah. Nah itu ya, jangan takut kalau misalnya kita memberi atau menghabiskan harta kita dalam kebaikan ya. Iya. Apalagi tadi. Karena memang itu rezekinya dia. Iya, karena memang rezekinya. Kata Allah, kalau kau tidak kasih dia, aku akan cari orang yang aku titipkan rezeki untuk kasih dia. Oh Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Maulana, penjelasannya luar biasa. Namun saya masih ada pertanyaan. Saya sekarang mau ke Habib Usman dulu, mohon izin. Habib Usman, izin. Tapi benar nggak sih kalau anak angkat itu juga bisa melindungi bahkan menyelamatkan harta orang tua angkatnya. Tapi dengan cara apa nih? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah melalui warisan atau hibah nih Habib yang betul? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Kami kita Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Benarkah anak angkat bisa juga melindungi bahkan menyelamatkan harta orang tua angkatnya? Kita harus pahami di sini. Ini pertanyaan menarik tapi jawabannya lebih menarik lagi. Anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Sekali lagi, saya selalu tekankan di majelis ini atau di tempat ini atau di Islam itu indah. Bahwasanya anak angkat berbeda dengan anak kandung. Dan tidak bisa saling mewarisi. Jadi contoh, misalkan orang tua angkatnya meninggal. Ya gak bisa dapat warisan. Saya misalkan anak angkat saya, misalkan saya ini anak angkat. Saya meninggal, orang tua angkat saya gak bisa warisan daripada saya. Kenapa? Ketika meninggal maka tidak ada hukum waris mewariskan. Begitupun sebaliknya. Tidak ada di antara dua tempat tersebut. Saya nggak bisa ngasih warisan kepada orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya tidak bisa memberikan warisan kepada saya. Tetapi anak angkat boleh mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya. Karena anak angkat bukan ahli waris. Maka dia boleh mendapatkan wasiat dari orang tuanya. Yakni orang tua angkatnya. Jadi kalau misalkan ditanya nih, saya mendapatkan hibah dari orang tua, contoh deh. Iya. Kamu saya angkat jadi anak misalkan, usia kamu masih kecil. Sekarang saya jadi anak angkatnya Habib nih ceritanya. Ya misalkan, ya udah saya mau kasih kamu hibah. Yang mobil biru, yang mobil biru. Itu juga saya mau yang pintunya 2. Ya, misalkan saya kasih kamu hibah. Ya, alhamdulillah. Hibahnya kurang lebih misalkan saya kasih dengan harga 500 juta. 500 misalkan. juta, baik. Atau 1 miliar kamu saya kasih. Terus anak yang lain, misalkan ini anak kandung misalkan. Ini anak kandungnya nih. Anak kandung. Anak kandung saya. Sana deh anak kandung aku. Ini anak pertama, anak pertamanya nih. Nah, misalkan anak kandung. Nah, anak kandung saya nggak kasih, zolim nggak? Pasti iri lah, Habib. Saya anak angkat dikasih. Saya kasih 500 juta. 500 juta, saya dapat anak angkat nih padahal. Saya nggak kasih, zolim nggak? Tuh kan, bukan zolim lagi, ngambek. Nah, ngambek kan. Nah, disinilah harus mengetahui letak ketidakadilan. Dibujuk dulu Habib anaknya, Bib. Balik dibujuk, Bib. Berarti anaknya harus dikasih berapa tuh, Bib? Sama 500 juta atau jadi 1 M anak kandungnya? Ente kan bakal dapat warisan. Oh iya. Oh iya, karena anak angkat gak dapat warisan. Kamu dikasih, aku dapat warisan. Warisannya ternyata 10 M. Aku mau butuh abah hidup aja.
jangan warisan ah. Hidup aja. Iya, Nah makanya. Itu anak yang baik tuh. Nah kita harus paham bahwasanya ada perbedaan antara wasiat, hibah dan juga warisan. Innallaha qad ata kulladzi haqqan haqqah ala la wasiata liwaris. Bahwasanya Allah telah memberi jatah warisan kepada masing-masing yang berhak. Ketahuilah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi misalkan gini, kamu anak angkat. Iya anak angkat. Paling gede 1/3. Oh 1/3. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari 1/3. Enak aja ambil dari 1/3. Tuh, Itu kan kan, punya aku sebagai anak. Anak kandungnya marah kan. Akhirnya Tuh. apa? Jadi ribut ya kan. Makanya di sini nih. Maka sekali lagi saya tekankan di majelis ini. Bahwasanya anak angkat itu adalah budaya sebelum budaya Rasulullah SAW. Jadi budaya sebelum yakni zaman Rasulullah. Yang dimana Rasulullah punya anak angkat juga. Namanya siapa? Zaid bin Harisah sekali lagi. Zaid bin Harisah. Tadi dulu dinamakan Zaid bin Muhammad. Dan bahkan anak angkat. Ya kan anak angkat. Istrinya pun boleh dinikahkan. Kalau misalkan udah cerai, dia boleh dinikahkan. Karena apa? Bukan menjadikan sebuah mantu yang dimana dia jadi mahram. Mahram. Ini. Bukan. Nah inilah yang menarik lagi. Kalau paling gede berapa? 1/3. Tapi ingat. 1/3. Sama anak harus adil. Nanti apa? Ujung-ujungnya kalau orang tuanya meninggal berantem. Betul. Nah disinilah itu ke titik yang harus diadilkan. Jelasin dulu. Saya mau ngasih hibah. Hibahnya gak banyak kok. Kalian kan dapat banyak. Ini kasih sedikit aja lah. Kalian masing-masing 5 miliar. Wih. Apakah gak salah misalkan dapat 500 juta Kalau atau 1 ambil miliar anak gitu. angkat yang perempuan yang dekat umurnya sama kita nggak jadi anak angkat itu. Wah Nah. itu bukan anak angkat, anak ketemu gede itu. Nah kalau itu mah anak ketemu gede. Kalau misalkan usianya 18 tahun. Saya mau nyari anak angkat. Di mana Bib? Di Palestina. Karena banyak kan anak-anak yang kayak gitu kan. Udah gede dinikahin. Nah itu Iya. bukan anak angkat. Nah intinya harus mempunyai aturan. Anak angkat itu adalah anak yang dimana diangkat sama dia dan bukan jadi mahram. Betul. Contoh misalkan anaknya yang diangkat adalah perempuan. Ya. Ketika ada di rumah dia dia buka auratnya, Nggak bisa, ya. nggak pakai jilbab ini itu nggak boleh. Nggak Jadi boleh. mudarat. Terus misalkan lagi anak angkatnya laki-laki ada di dalam rumahnya, di dalam nih. Terus ibu angkatnya nggak pakai jilbab, auratnya kelihatan, dosa juga. Dosa juga. Nah, Karena apa? ini. Melihat auratnya. Harus paham di sini. Baik. Bagaimana aturan yang baik dan benar ketika memiliki anak angkat. Jadi sekali lagi, pelajarilah yang baik dan ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, celaka kita binasa. Baik, betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi niat yang baik juga kalau misalnya kita tidak tahu aturannya malah bisa menjadi bumerang bagi kita. Dan saya Dampak. berterima kasih Harus dari dibenar. pihak ini pihak dinas sosial, Betul. begitu pula dari panti asuhan. Ternyata saya kemarin ada beberapa sahabat saya, Baik. saya temani ambil anak angkat, ternyata ada aturannya. Nah, Harus datang berkunjung setahun 2 tahun, dilihat dulu kemampuannya catatan mampu, kemampuannya. apakah anak itu tidak terlantar, Masya Allah, itu pasti. bagus. Luar Bahkan biasa. sebaiknya umurnya Baik. sebaiknya 2 tahun ke bawah. Baik, Kalau baik, bisa baik. masih disusuin jadi enak. Waduh, ya betul. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa jamaah. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan di pagi hari. Masih ada lagi nanti insya Allah setelah ini kita akan memberikan kesempatan lagi jamaah untuk dibacakan nanti pertanyaannya dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.